Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Prof. Dr. K. Haji Rusli. Yang saya hormati segenap sivitas akademika di YN Palu, dan juga Pak Moderator kita, Pak Ihsan Hidayatullah, dan Bapak dan Ibu serta kawan-kawan mahasiswa. Terima kasih atas undangannya ini, Syekh Prof. Rusli. Beliau ini meskipun adik angkatan saya, tapi sejak dulu luar biasa sekali kiprahnya waktu di Ciputat. Karena saking pintarnya, jadi beliau ini sering mengambil mata kuliah di atas angkatannya. Jadi sering satu kelas saya sama beliau. Dan semua teman-teman kelas saya selalu terpana kalau beliau sudah ikut masuk kelas dan ikut berdiskusi. Jadi beruntung sekali kawan-kawan di Palu memiliki tokoh sekaliber beliau. Nanti juga Prof. Muhammad Ali itu juga adalah adik angkatan saya, tapi juga sama-sama hebatnya, luar biasa, sama hebatnya dengan Prof. Rusli tadi. Kalau Prof. Muhammad Ali itu sekarang di Amerika, dulu itu sejak mahasiswa S1 sudah menulis artikel bahasa Inggris di Jakarta Post. Beliau itu. Bukan hanya bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahkan bahasa Perancisnya pun bagus. Prof. Muhammad Ali itu. Jadi memang nanti kalau beliau bisa hadir, ini luar biasa sekali. Kita bisa sama-sama menyimak paparan dari beliau. Ya, ini saya yang kedua kali diundang oleh Prof. Rusli. Sebetulnya jadwal saya padat bergizi ini, karena bulan Oktober ini ada Hari Santri, ada Maulid. Ya. Jadi memang padat bergizi. Tetapi saya susah menolak ini kalau sudah Syekh Prof. Rusli yang kontak untuk hadir di Pasca Sarjana Palu ini. Karena memang ikatan emosional yang kuat dengan beliau sejak dulu ini. Baik, saya izin untuk share screen. Kalau bisa dijadikan co-host begitu, atau dikasih akses untuk share screen. Tadi materinya juga saya sudah sampaikan kepada Pak Direktur Pasca Sarjana, nanti mungkin bisa minta kepada beliau. Saya belum bisa share screen nih. Mohon dibantu host. Ya baik, sambil menunggu. Langsung aja di share, Gus. Boleh langsung. Oh, sudah itu. Sudah bisa. Oke. Sudah. Oke. Ya, apa screen saya bisa terlihat? Terlihat, Prof. Ya, oke, baik. Jadi saya dikasih tema Contemporary Islamic Legal Issues in Australia. Ini di sebelah kiri ada suasana di Monash University di Law Chambers. Ini di ruang pasca sarjananya. Jadi Fakultas Hukum Monash ini ada tempat tersendiri untuk pasca sarjananya. Kalau di Fakultas Hukum buat S1-nya itu di Clayton Campus. Kalau untuk program pasca sarjananya kita di Law Chambers di daerah Melbourne. Saya kebetulan juga mengajar di pasca sarjana di Monash University. Baik. Yang pertama kita ingin tahu dulu mengenai kondisi Muslim di Australia. Jadi sebelum kita bicara masalah isu-isu berkenaan dengan hukum Islam di Australia, kita ingin tahu dulu bagaimana situasi kondisi Muslim di Australia. Ada sensus terakhir tahun 2016. Nah, sensus terbaru itu tahun 2021 itu baru bulan lalu dilangsungkan. Ya, jadi ini per 5 tahun. Tetapi belum ada hasilnya.
Jadi saya pakai data sensus yang ada terakhir 2016. Nah, dari data yang ada, sekitar 25 juta, 23-25 juta penduduk Australia. Jadi tidak banyak memang penduduk Australia. Saya kira penduduk Jakarta itu sekitar 19 juta kalau saya tidak keliru ya. Jadi Australia ini yang begitu luas, satu kontinen, tapi penduduknya hanya sekitar 23-25 juta. Dan Islam itu hanya sekitar 604.000 Muslim yang ada di Australia, atau kurang dari 3%. Para pemimpin Muslim di Australia punya keyakinan bahwa jumlah warga Muslim itu di Australia lebih banyak daripada angka yang resmi di sini. Kenapa? Karena dalam kolom sensus, kolom agama itu tidak wajib diisi. Jadi bebas mau isi kolom agama atau tidak saat sensus. Dan sebagian Muslim khawatir kalau misalnya mereka mengaku sebagai Muslim di sensus, maka nanti kalau terjadi perkembangan politik luar negeri yang tidak menguntungkan, sehingga akan bisa terdata bahwa mereka orang Islam dan bisa didiskriminasi. Walaupun pemerintah mengatakan data privasi di Australia sangat diprotek, sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses data sensus, sehingga aman kalau memilih kolom agama, apapun yang dipilih kolom agamanya. Tetapi sebagian warga Muslim tidak mau mengambil resiko, akhirnya mereka tidak memilih. Jadi pemimpin Muslim di Australia menganggap lebih dari 2,6%. Katakanlah 5%, begitu ya. Katakanlah kalau kita mau sangat optimis, gitu. Nah, Islam menjadi agama keempat terbesar di Australia. Jadi kalau di Indonesia kita tuh sekitar 87-89%, Muslim menjadi mayoritas. Begitu saya sekolah dan bekerja di Australia, saya pindah dari warga mayoritas menjadi warga minoritas. Dan ini punya perspektif yang berbeda. Akhirnya melihat berbagai persoalan dengan lensa kaum minoritas. Yang mungkin sewaktu saya di tanah air, di Indonesia sebagai mayoritas, lensa saya yang saya gunakan sebagai mayoritas, kadang-kala kita tidak peduli apa yang terjadi dengan nasib dengan orang minoritas. Tapi begitu saya menjadi minoritas di Australia sebagai orang Muslim, bisa kemudian memahami bahwa ternyata menjadi minoritas itu tidak enak. Nah, jadi yang pertama itu adalah Christianity, ya, baik Katolik maupun Kristen Protestan, semua itu 61%. Yang kedua itu adalah justru yang tidak punya agama, ya, baik karena dia ateis ataupun agnostik ataupun dia tidak mau memasukkan kolom agamanya tadi, ya, itu 22%. Yang berikutnya adalah Buddhism, 2,5%, dan kemudian nanti baru yang lain. Nah, ini yang kemudian data yang ada, dan juga mayoritas dari warga Muslim di Australia itu adalah kelas pekerja, ya, working class. Jadi 73% mereka adalah bekerja, dan kalau kita lihat di layar ini, 73% itu bekerja sebagai buruh mayoritas. Ya, jadi di cleaning service, di transportasi, ya, di perdagangan. Jadi mayoritas kelas buruh, bukan kelas profesional. Seperti misalnya bankir, gitu ya, lawyer, bukan. Jadi lebih pada kelas buruh. Jadi bayangkan, angkanya hanya kurang dari 3%, angka resmi, dan mayoritas dari kurang dari 3% itu ternyata juga kelas buruh, bukan kelas profesional. Nah, baru sisanya kemudian adalah profesional, manajer, administrator atau teknisi. Nah, 90% dari Muslim di Australia itu dari Sunni, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sisanya yang minoritas ada dari Syiah, dari Ahmadiyah juga ada, dari Salafi juga ada,
Dan biasanya mereka terkonsentrasi tinggal di beberapa kota tertentu. Kenapa? Karena orang Islam ini agak repot. Mereka tuh kalau datang ke satu tempat, tentu yang dicari adalah arah kiblat. Ini berbeda dengan di Indonesia yang gampang menentukan kiblat karena masjidnya di mana-mana. Atau kalau kita masuk ke hotel saja, ada di langit-langit itu ada tanda panah, tanda arah kiblat. Di Australia tidak ada. Jadi biasanya pertama kali dicari ya di mana arah kiblat. Yang kemudian dicari kedua adalah di mana makanan halal. Ya. Nah, yang ketiga baru dicari di mana ada sekolah Islam. Nah, berdasarkan 3 kebutuhan mendesak itu, maka seringkali kelompok Muslim itu mereka terkumpul di beberapa suburb atau wilayah tertentu, karena akan memudahkan untuk membangun masjid, membangun komunitas, mencari makanan halal seperti kebab misalnya, dan bisa membangun sekolah Islam. Nah, ini akhirnya membuat komunitas Muslim terkonsentrasi di beberapa suburb. Dan ini biasanya menjadi sorotan, seolah-olah orang Islam itu tidak mau bergabung dengan orang-orang Islam selaku minoritas, tidak mau bergabung dengan kelompok mayoritas. Ya, ini saya kira tuduhan-tuduhan yang sangat familiar buat kita di tanah air juga. Kita juga sering menganggap orang-orang minoritas tidak mau bergabung dengan kita karena mereka hanya ngumpul sama mereka. Padahal secara psikologis ada kebutuhan-kebutuhan kelompok minoritas yang memang tidak bisa bergantung kepada kawan-kawan mayoritas. Mereka harus mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Baik, ini saya percepat karena waktu saya hanya 20 menit ya. Mohon maaf ini kalau kepanjangan pengantarnya. Nah, di Australia juga kita punya mufti. Nah, ini satu hal yang menarik. Bahwa ternyata meskipun Australia negara sekuler dan jelas-jelas bukan negara muslim dan kita hanya punya 5%, tapi kita punya mufti. Ini sesuatu yang kemudian menjadi kontroversial karena misalnya yang pertama ini ya Sheikh Hilali ini yang pakai bendera Australia di sini, ini mufti pertama dan menjadi sangat kontroversial sehingga didemonstrasi dan dipaksa untuk turun digantikan karena dia mengklaim sebagai mufti Australia padahal pemerintah Australia tidak pernah mengangkat dia sebagai mufti. Jadi ini adalah self claim yang kemudian atas dasar perkembangan politik saat itu oleh media juga diberikan label ini sebagai mufti Australia. Kemudian beliau dipaksa turun dan digantikan oleh Sheikh Fahmi Najil Imam, beberapa tahun yang beliau sudah sepuh dan tidak aktif dan kemudian meninggal. Lantas digantikan oleh Dr. Abu Ibrahim, Dr. Ibrahim Abu Muhammad. Dia dari Mesir yang kemudian pindah ke Australia. Dia bidangnya bukan hukum Islam sebetulnya, bidangnya dia ahli, dia dari Fakultas Adab, ahli sastra Arab, dan dia tidak lancar bahasa Inggrisnya. Ini juga menjadi satu pertimbangan, kritikan dari berbagai pihak, bagaimana mungkin Anda menjadi seorang mufti di Australia, tapi bahasa Inggris Anda tidak lancar, dan tidak bisa berkomunikasi baik dengan komunitas Muslim di komunitas Muslim di Australia. Setelah 2 kali terpilih menjadi mufti, beliau digantikan oleh ini yang paling akhir, paling kiri, ya, yaitu Syekh Abdul Azim Al-Afifi. Tetapi beliau terkena penyakit kanker dan hanya beberapa bulan menjadi mufti, kemudian beliau meninggal. Akhirnya digantikan kembali oleh mufti sebelumnya, yaitu Dr. Ibrahim Abu Muhammad. Jadi sekarang mufti Australia adalah Dr. Ibrahim Abu Muhammad. Dan sekali lagi menjadi kontroversi, apakah perlu Australia punya mufti, dan kemudian apakah yang bersangkutan dianggap layak menjadi seorang mufti atau tidak. Di samping itu ada juga organisasi Islam di Australia, ada namanya AFIC, Australian Federation of Islamic Council. Ini isinya adalah orang-orang profesional dan orang-orang aktivis, sehingga para ulama di Australia merasa sepenuhnya tidak terwakili, dan mereka membentuk ANIC, Australian National Imam Council. Nah, ANIC inilah yang kemudian memilih mufti. President of ANIC, Syekh Sadi Sulaiman, ini dia asalnya dari Lebanon, tapi dia imigran ke Australia sejak kecil, sehingga bahasa Inggrisnya sangat bagus, dan beliau juga belajar di Timur Tengah sebelum kembali ke Australia.
sehingga juga pemahaman keislamannya juga cukup mumpuni. Dan beberapa kali Syekh Sa'di ini datang ke Indonesia, ketemu dengan MUI, dengan Muhammadiyah dan lainnya. Baik. Nah, Australia itu sangat berbangga dengan multikulturalisme. Jadi kalau di Indonesia itu ada Bhinneka Tunggal Ika, di Australia itu mereka ada berpaham multikulturalisme. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah multikulturalisme ini bisa berwujud ke pluralisme hukum, atau multikulturalisme ini hanya berkenan dengan budaya saja? Karena Australia itu negara imigran, jadi banyak sekali imigran di sini. Bahkan penduduk aslinya aborigin cukup terbelakang kondisinya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang syariah di Australia? Baik, ini saya langsung saja kepada contoh-contoh karena waktunya terbatas. Nah, yang pertama adalah soal ritual. Tidak ada masalah karena pemerintah Australia pemerintah sekuler, sehingga mereka tidak pernah ikut campur persoalan agama. Jadi dibiarkan saja. Masyarakat Muslim di Australia, mereka hendak sholat, mereka kemudian hendak berpuasa, ya, tidak ada larangan. Begitu juga kemudian kalau pas Idul Fitri atau Idul Adha, karena tidak ada hari libur saat Idul Fitri, Idul Adha di sini, maka kita bisa minta kepada bos di kantor, misalnya untuk mengambil cuti pada hari itu dengan alasan agama, yaitu bahwa kita merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, dan biasanya juga sekali lagi nggak ada persoalan. Begitu juga zakat. Meskipun pemerintah Australia tidak memungut zakat, tetapi lembaga-lembaga charity bertaburan di Australia, dan kalau mereka sudah diakui, diaudit oleh pemerintah Australia dan dianggap pembukuannya itu baik, maka siapa yang membayar zakat ataupun sedekah lewat lembaga-lembaga charity yang sudah diakui tadi itu bisa mereduksi pembayaran pajak. Nah, itu salah satu kelebihannya. Naik haji juga karena Australia kuotanya lumayan banyak akibat tidak banyak yang mampu naik haji karena mahal sekali haji dari Australia. Sehingga kuotanya selalu berlimpah. Dan lagi-lagi juga banyak sekali travel haji dan tidak ada persoalan. Pemerintah Australia tidak pernah menghalang-halangi urusan ritual. Nah, isu kedua adalah soal membangun masjid. Nah, kalau di tanah air, banyak sekali problem membangun rumah-rumah ibadah di luar agama Islam, seperti gereja misalnya. Di Australia terbalik. Sebagai minoritas, kita yang agak susah membangun masjid. Nah, agak susahnya itu begini. Kita harus memenuhi aturan main. Nah, aturan main membangun masjid di Australia itu sama dengan aturan main membangun gedung-gedung lain. Jadi pertama, tidak boleh di sembarang tempat. Itu memang di wilayah yang tidak boleh wilayah hijau, tidak boleh di wilayah bisnis, misalnya. Tidak boleh di wilayah pemukiman, tapi memang di wilayah yang dibolehkan untuk membangun rumah ibadah. Jadi diatur secara tertib tata kota itu. Satu. Yang kedua, kalau membangun masjid itu kita minta izin kepada City Council, dan nanti akan ditanya bagaimana kapasitas parkir, bagaimana kapasitas untuk berwudu, ya, bagaimana kemudian level of noisy gitu ya. Jadi kebisingan itu diperhitungkan. Jadi tidak bisa seperti di Indonesia lomba pakai loudspeaker keras-kerasan di tiap masjid gitu ya. Itu tidak bisa. Jadi azan itu ya hanya pakai speaker di dalam, tidak boleh keluar misalnya. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Terus juga diperhitungkan bagaimana soal kenyamanan, ya, soal security dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah bisa memenuhi semua kriteria yang sangat sekuler tadi itu ya, yaitu soal kapasitas air, soal level kebisingan suara, kapasitas parkir, kapasitas toilet dan wudhu, ya. Nah, maka izin akan diberikan. Jadi tidak peduli pemerintah Australia apakah ini
bangunan gereja atau bangunan muslim, bangunan masjid, asal semua memenuhi kriteria tadi itu yang ditetapkan sama dan berlaku kepada semua agama ataupun semua bangunan, maka akan diberikan. Tapi biasanya reaksinya ada pada masyarakat Australia yang ada, gitu ya. Jadi masyarakat yang ada itu mereka khawatir kalau ada masjid berdiri di daerah mereka, maka harga tanah biasanya akan jatuh. Jadi ada alasan ekonomi menolak. Jadi bukan karena mereka benci dengan Muslim, tapi ada alasan ekonomi. Biasanya kalau ada rumah ibadah, nggak cuma masjid, gereja sekalipun misalnya, nah itu akan membuat harga tanah menjadi anjlok. Nah, kenapa? Karena orang tidak mau nanti ada masalah parkir, juga orang tidak mau berurusan dengan masalah para penganut agama yang kadang-kadang parkir sembarangan, ya, yang kadang-kadang kemudian tidak taat aturan, gitu. Jadi apalagi kaum imigran biasanya yang kemudian kalau sudah berurusan dengan agama itu susah diatur, gitu. Jadi misalnya sudah terlambat hadir, terlambat datang ke masjid, kemudian dia parkir sembarangan, menutup gerbang masjid, sehingga setelah selesai sholat nggak langsung memindahkan mobilnya, dia malah sibuk zikir sampai 30 menit, sementara orang semua udah nggak bisa balik ke kantor gara-gara mobilnya tertahan, ada mobil yang menghalangi gerbang masjid. Ya, jadi seperti itulah kelakuan kawan-kawan Muslim imigran yang kemudian tidak hanya menjengkelkan orang non-Muslim, tapi juga sesama Muslim. Nah, kalau kemudian ada gugatan dari warga sekitar, maka akan masuk ke pengadilan, dan pengadilan akan melihat. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa saya nggak setuju ada masjid di sini karena harga tanah akan anjlok. Nggak bisa dia pakai argumentasi begitu. Atau saya tidak suka ada masjid karena saya nggak suka Islam. Nggak bisa pakai argumentasi begitu. Tapi dia bisa bilang, akan mengatakan saya tidak suka ada proposal membangun masjid di sini karena ternyata kapasitas dari masjid ini dalam planningnya itu untuk 500 orang. Padahal parkirnya hanya untuk 20 mobil. Sehingga warga sekitar bertanya, kemudian mereka akan parkir di jalanan. Mereka akan membuat sulit bagi warga sekitar. Nah, kalau alasannya seperti itu bisa dipenuhi. Sehingga izinnya bisa ditolak izinnya. Nah, gitu. Jadi itu yang terjadi. Isu ketiga adalah halal sertifikat. Jadi tidak seperti di Indonesia yang kita punya halal sertifikat, tapi kita aman-aman saja. Kalau kita beli bakso, kita nggak pernah tanya apakah baksonya halal atau tidak. Begitu juga kalau kita beli coto misalnya, kita juga tidak pernah tanya ini halal atau tidak. Kita asumsinya ya ini halal. Gitu. Kecuali jelas-jelas tertulis itu babi atau anjing misalnya. Sementara di Australia kondisinya sebagai minoritas tidak bisa begitu. Banyak persoalan secara fikih mengenai halal sertifikat, dan ini kemudian menjadi panjang urusannya. Nanti mungkin bisa kita diskusi lebih jauh dalam tanya jawab kalau ada yang tertarik bertanya soal ini. Masalah COVID-19, masalah prayer at home, pemerintah Australia memberikan keputusan yang sangat keras dan tegas soal COVID-19. Australia itu paling panjang lockdown-nya, dan 20 bulan kami terpenjara, tidak bisa meninggalkan Australia, tidak bisa terbang keluar karena bandara ditutup, border ditutup. Baru hari ini per 1 November baru border dibuka. Ya, setelah 20 bulan sejak tahun lalu tidak bisa keluar dari Australia. Karena itu pemerintah Australia tidak membuat aturan soal rumah ibadah. Mereka pokoknya mengatakan tidak boleh ada kerumunan, harus melakukan prokes, dan begitu lockdown semua ditutup. Kantor ditutup, sekolah ditutup, mall ditutup, gitu ya. Pasar ditutup kecuali hal-hal yang esensial, dan rumah ibadah juga ditutup. Masjid ditutup, gereja tutup, bahkan kasino ya juga ditutup, gitu ya. Panti-panti pijet, klub-klub malam semua tutup. Jadi mau dia maksiat, mau dia ibadah demi COVID semua ditutup. Jadi semua rata keputusannya. Sehingga tidak bisa kemudian Muslim di Australia mengatakan, wah ini kami menjadi target nih, ini sentimennya sama orang Islam nih, meski ditutup. Enggak, karena semua ditutup, gitu. Dan dendanya juga berlaku sama, jadi tidak tebang pilih. Mengenai vaksin, maka Mufti Australia lewat ANIC tadi, lewat Australian National Imam Council, sudah memberikan keputusan vaksinnya halal,
sehingga tidak ada kontroversi mengenai status kehalalan vaksin di Australia. Meskipun tetap ada yang tidak mau vaksin, tentu dengan alasan-alasan lain. Berikutnya adalah, ini saya masih punya waktu berapa menit, Pak Moderator? Mungkin 7-10 menit lagi, Prof. Oh gitu, oke. Ya. Terima kasih kemurahan hatinya. Soal marriage, jadi kalau mau menikah di Australia tidak ada persoalan. Jadi ada namanya marriage celebrant. Kalau di Amerika, saya kira sahabat saya Prof. Muhammad Ali jadi marriage celebrant juga itu. Jadi bisa dua, bisa catatan sipil, ya, bisa civil marriage maupun religious marriage. Jadi bisa menikah secara sipil atau menikah secara agama. Tidak ada masalah di Australia. Yang jadi masalah itu adalah kalau bercerai. Ya, kenapa? Karena kalau bercerai, mau dia menikahnya itu catatan sipil, civil marriage ataupun religious marriage, dia tetap harus ke family court, ke pengadilan keluarga. Ya. Nah, family court ini berdasarkan hukum Australia, bukan berdasarkan hukum agama. Jadi menikahnya boleh berdasarkan hukum agama, tadi religious marriage gitu ya. Tapi kalau mau cerai, maka berlaku hukum Australia, hukum negara. Kenapa? Karena harus bersikap sama pada semua dan menjaga semuanya, melindungi semuanya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena kalau di fikih munakahat seperti kita tahu, setelah bercerai, suami menyatakan talak, kemudian paling tidak 3 bulan masa idah. Ya, ada 3 bulan masa idah. Setelah itu bisa rujuk kembali. Setelah itu bisa ada talak kedua dan seterusnya. Jadi talak dulu, baru pisah 3 bulan, gitu kan? Kalau di hukum Australia tidak begitu. Di hukum Australia adalah untuk bisa mengajukan aplikasi perceraian, maka pasangan suami istri itu harus hidup terpisah selama 12 bulan. Jadi 12 bulan ini dia berpikirlah, apakah dia bisa hidup tanpa pasangan, apakah enak balik lagi nyuci piring, nyuci baju sendiri. Buat yang perempuan, apakah dia bisa survive tanpa suaminya selama 12 bulan. Jadi statusnya adalah separation. Gitu. Nah, dalam waktu 12 bulan, kalau misalnya kurang dari 12 bulan, mereka memutuskan, wah kayaknya nggak kuatnya saya masih cinta, saya mau balik lagi, yang perempuan juga setuju, ya sudah mereka balik lagi. Nggak ada masalah. Gitu. Tetapi kalau misalnya setelah 12 bulan hidup, dan ternyata mereka mengatakan, wah memang saya bisa hidup bahagia tanpa dirimu. Gitu. Jadi saya mau move on, saya mau hidup sendiri, atau mungkin sudah jatuh cinta pada yang lain, begitu. Yang penting ada bukti 12 bulan mereka hidup terpisah. Jadi sudah pisah alamat, pisah nomor rekening, gitu ya. Ada saksi-saksi bahwa mereka telah hidup terpisah. Ajukan kepada family court, pengadilan keluarga tadi, dengan bukti-bukti. Maka sejak tahun 75 ada namanya adalah no ground rules gitu ya. Jadi begini, hakim posisinya tidak untuk mendamaikan, tidak seperti pengadilan agama di Indonesia yang berusaha mendamaikan. Di Australia pengadilan keluarga itu, family court, itu tidak berfungsi untuk mendamaikan. Karena dianggap orang sudah memutuskan menikah, sudah dewasa, itu urusan mereka. Dan juga tidak mau mendengar apa alasannya. Jadi tidak ada apa alasannya sebab-sebab, oh ini karena perselisihan terus-menerus, atau karena pasangannya ini selingkuh gitu, atau tidak dikasih nafkah batin misalnya, seperti pengadilan agama di Indonesia. Di pengadilan Australia sama sekali mereka tidak peduli gitu. Jadi mereka bilang, kami tidak akan memihak, kami tidak akan berusaha mendamaikan, kami tidak akan memihak, kalian sendiri sudah hidup terpisah 12 bulan dan sudah sepakat untuk bercerai, datang ke pengadilan, maka kami kasih perceraian. Gitu. Nah, setelah selesai perceraian, baru masalah serius yang dibahas, yaitu masalah pembagian harta. Bagaimana masalah children custody, ya, ini hak asuh anak ada di mana, baru hal-hal itu dibahas. Gitu. Sehingga tidak ada yang bertengkar di pengadilan soal cerai atau tidak cerai, tidak ada yang menuduh si A selingkuh atau apa, itu selesaikan di pasangan. Negara lewat pengadilan tidak mau ikut campur. Itu urusan kalian. Urusan kami adalah ketika sudah kami nyatakan perceraian, maka kami akan memutuskan persoalan harta gono gini, custody, ya, children custody,
dan halal terikat lainnya. Nah, begitu. Jadi timbul persoalan. Jadi kalau fikih munakahat, cerai dulu, baru mikir selama 3 bulan, mau balik lagi atau enggak. Hukum Australia, pisah dulu 12 bulan, baru kemudian ada putusan cerai. Pertanyaannya, kalau kita muslim, kita mau pilih yang mana? Nah, kalau kita mau cerai secara Islam, maka kita menyatakan cerai. Baru kemudian kita 3 bulan masa iddah. Tapi kalau kita mau ikut hukum Australia, ya agar diakui perceraiannya, kita ikut mana? Kita ikut aturan Australia. Dan banyak muslim imigran dari berbagai negara yang tidak punya hak gugat cerai. Ya, kalau kita di Indonesia tuh perempuan itu punya hak gugat cerai. Ini terobosan di hukum Islam di Indonesia lewat kompilasi hukum Islam, di mana perempuan bisa melakukan gugatan cerai. Sementara di sejumlah negara muslim, mereka masih merasa bahwa hak cerai itu ada di tangan laki-laki, tangan suami. Sehingga begitu mereka pindah ke Australia, mereka membawa paham itu. Akibatnya mereka mengatakan, saya tidak akan terima kalau saya digugat cerai oleh istri saya di pengadilan Australia, karena yang hak cerai itu adanya pada saya, menurut syariah. Sehingga seringkali timbul konflik. Akibatnya, meskipun nanti setelah mereka terpisah 12 bulan, dan pihak istri mengajukan perceraian kepada pengadilan Australia dan dikabulkan, di mata komunitas, mereka tetap belum bercerai. Jadi repot. Karena yang laki-laki bisa kawin lagi, yang perempuan nggak bisa, mereka tertahan. Komunitas muslim tetap akan menganggap, loh kamu belum berpisah, meskipun punya surat akta perceraian dari pengadilan Australia. Karena imam masjidnya atau pemimpin muslimnya di komunitas mereka tidak pernah mengatakan kalian telah bercerai. Nah, ini jadi persoalan. Seringkali jadi persoalan di kalangan umat Islam imigran di Australia. Isu lain adalah ekonomi syariah. Jadi di beberapa negara seperti Singapura, di Inggris itu sudah ada bank Islam. Sementara di Australia belum ada bank Islam. Pertama karena jumlah marketnya sangat terbatas, hanya 2,5% tadi, 2,6% ya muslim di Australia tercatat resmi. Kalau halal sertifikat, karena mereka itu hendak ekspor. Jadi pasarnya pasar internasional, bukan pasar lokal. Makanya banyak halal sertifikat di Australia. Ada sekitar 14 halal certifier, ya, lembaga yang memberikan halal sertifikat, karena tujuannya adalah untuk produk-produk yang mau diekspor ke Timur Tengah ataupun ke negara-negara Asia. Seperti daging dari Australia itu kan diekspor masuk ke tanah air, sehingga daging di Australia itu kualitasnya bagus dan mahal. Itu harus punya halal sertifikat, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk bank Islam ataupun asuransi takaful misalnya, marketnya orang Islam terbatas, hanya 2,6%. Sehingga sampai sekarang belum ada bank Islam di Australia. Dulu pemerintah Australia sempat mencoba untuk menerapkan ekonomi syariah, membuka pintu untuk ekonomi syariah, karena mereka ingin investor dari Timur Tengah, dari negara-negara minyak yang sangat kaya raya, untuk menginvestasikan dana mereka ke Australia. Nah, salah satu syaratnya adalah harus ada bank Islam. Nah, sempat ditelusuri, tapi jadi persoalan. Kenapa? Karena terjadi 2 kali transaksi. Jadi kita tahu kalau di bank konvensional, kalau kita mau beli rumah, maka kita tinggal pinjam uang ke bank dan kita beli rumah. Maka yang terjadi adalah satu transaksi, yaitu kita beli rumah. Itu transaksinya. Sementara kalau bank Islam, maka kemudian kita bilang ke bank syariah, kita mau beli rumah, maka bank syariah itu yang membeli rumah itu dulu. Satu transaksi. Setelah itu baru bank syariah bertransaksi kepada kita, menjual kepada kita. Gitu kan? Nah, transaksi kedua. Di Australia ini menjadi double tax. Jadi tax ganda, karena setiap transaksi itu harus terkena tax. Nah, akhirnya tidak menguntungkan transaksi itu karena ada double tax. Di beberapa negara barat, khusus untuk ekonomi syariah ini, double tax itu sudah di-remove. Jadi dianggap satu transaksi yang sama kalau bank syariah bertransaksi. Tapi di Australia masih belum bisa dibolehkan. Itu sebabnya dianggap tidak visible kalau dibuka bank syariah di Australia. Dan lagi pula, kalau terjadi konflik, itu diselesaikannya di mana? Kenapa? Karena
pengadilan Australia jelas tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fikih muamalah. Karena itu timbul persoalan baru, apakah perlu ada semacam syariah tribunal? Jadi bukan pengadilan syariah, tapi tribunal saja. Seperti yang ada yang terjadi di Inggris misalnya. Nah, di Australia diskusinya masih panjang, tapi secara resmi belum ada syariah tribunal itu. Baik, saya mohon maaf kalau kepanjangan. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun, kecil apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.